Gimana suasananya hari ini, emosinya? Bahagia, sedih, marah. Jadi ada yang sedih, ada yang bahagia, ada yang marah ya. Kenapa Mulia nanya tentang emosi pagi-pagi? Karena Ibu ingin kalian ada di kelas ini mengikuti pelajaran Ibu. Suasananya kalau bisa perasaan kalian adalah senang, bahagia. Ya. Nah, sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, Ibu ada sedikit ice breaking dulu untuk kalian. Kalian pernah yang namanya tepuk semangat? Tepuk semangat. Dan. Ding 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 ding. Dung 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 dung. Dang 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 dang. Ding ding ding. Dung 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 dung. So. Aha aha ha. Aha aha na. Aha aha. Semangat. Oke. Yuk ulang. Sampai ke depan. Ayo. Semangat. Materi Ibu kasih adalah tentang pola emosi. Cuma sebelumnya Ibu ingin memperkenalkan ada lagu nih. Lagu yang Ibu dapatkan ya saat Ibu kemarin ikut pelatihan. Jadi Ibu ingin memperkenalkan jingle tentang 7 jurus BK hebat. Dilihat ya. Kalau ikut nyanyi boleh. Tepuk tangan dong. Senang nggak? Ya. Kenapa Ibu membagikan pola emosi di kelas kalian? Karena Ibu melihat dan merasakan beberapa anak itu sering ya merasa kurang nyaman berada di kelas. Ada juga anak yang tipenya gampang banget sering marah-marah. Ya, karena Ibu mengharapkan seluruh anak di sini bisa untuk mengelola emosinya. Dan materi ini pun bisa kalian ceritakan ke teman-teman kalian mungkin di kelas yang lain atau teman kalian di rumah pun bisa. Karena memang masa remaja itu adalah masa yang labil ya. Secara emosi kalian itu masih labil. Sedikit-sedikit bawaannya pengen marah, sedikit-sedikit dan cewek galau gitu ya. Sedikit-sedikit moodnya nggak jelas. Sehingga sering banget terjadi miskomunikasi hingga anak-anak sering berantem. Konseptualisasi jurus 2 yaitu tentang mengelola emosi. Perhatikan ya video yang akan Ibu putar. Ya, dari video ini pasti akan ada pertanyaan yang Ibu berikan. Sebagai mahasiswa baru, Budi masih menikmati suasana baru. Di hari yang indah, pagi yang cerah, Budi jalan ke kampus dengan semeringah. Tiba-tiba ada motor lewat genangan air dan mencinta Budi. Pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA. Mama baru transfer uang bulanan. Biar basah, saldo bertambah. Budi buka sosmed sekalian. Nah, itu video yang Ibu putar dan kalian sudah melihat ya. Video siapa tadi yang ada di video namanya? Dudi. Ya, ini si Dudi. Dia cerita tentang hari-harinya ya. Ya. Ada yang mau menyampaikan? Ayo silakan ceritakan tentang video tersebut. Apa yang ada? Ya, silakan Gilang. Jadi yang pertama ternyata dosennya absen, Bu. Ada halangan. Senang ya, Bu. Senang ya ada dosen ya? Kalian senang nggak ada guru?
pagi ini kamu senang, tiba-tiba jam 10 pagi ya, jam 10 nih masih ada di sekolah, ada hal yang buat kamu marah, ada hal yang buat kamu bersedih. Ya, nah dari semua yang ada di cerita ini, Ibu harapkan kalian bisa mengambil kesimpulan bahwa semua emosi ternyata kita rasakan. Anak-anak, dari video yang kalian putar, pertanyaannya nih, kalian berada atau hari ini, dari kemarin sampai hari ini, kalian itu berada di tipe mana? Apakah kalian berada di tipe termometer? Termometer itu artinya lagi marah, kesel, pokoknya emosi negatif. Stabil deh, udah, kita beri aja, atau malah bahagia sekali. Selanjutnya, Ibu ingin memperkenalkan ternyata ada 3 lapis ya emosi yang ada di otak kita, di kepala kita. Ya, yaitu yang pertama namanya adalah neokortex. Lalu apa? Dan yang ketiga adalah reptil. Ya, jadi kita memiliki 3 lapis emosi dalam otak kita. Yang pertama itu adalah neokortex. Neokortex itu ada 3 lapisan emosi yang ada di kepala kita ya, di otak kita. Sebutkan sekali lagi apa saja? Neokortex, limbik, reptilia. Ya, jadi 3, neokortex, limbik, dan reptilia. Neokortex itu adalah pawang yang bisa mengatur semua emosi kita, berpikir logis ya kita jadinya ya. Lalu limbik itu mungkin diibaratkan seperti bunglon. Bunglon itu berubah-ubah ya, dimana dia ada, menyesuaikan warnanya. Juga dengan limbik. Saat kita merasa kecewa, saat kita merasa kesal, kalau teman kita, keluarga kita ya, yang kita ajak ngobrol, memberikan solusi yang baik, yang membuat kita tenang, ya kita akan beralih ke neokortex. Tapi kalau teman yang kita ajak ngobrol malah membuat kita semakin emosi, ya menyelesaikan masalah tersebut, kita akan beralih ke reptilia. Dan reptilia itu bisa diibaratkan seperti dinosaurus, gitu ya. Dinosaurus itu adalah kerjanya memberontak saja. Ya, apa-apa itu asal tempur aja, asal serang aja, tidak berpikir efeknya. Ya, akibatnya itu nggak berpikir. Itu yang disebut reptilia. Ibaratkan kalau bisa posisi kalian itu kalau ada di reptilia, bawa dulu emosinya ke limbik. Setelah ke limbik, baru pelan-pelan bawa ke neokortex. Ya, jadi kalau kalian berada di neokortex, kalian itu ibaratkan seperti pawang, harus bisa mengendalikan segala emosi yang kamu rasakan. Jadi contohnya saat kalian marah sama teman, solusinya mungkin berpikir secara logis, ya udah nggak usah dibalas. Ngapain saya ikut balas? Jadinya malah ujungnya ribut, gitu kan? Atau mungkin kalian bilang, saya lapor aja sama wali kelas karena tugas guru yang memang untuk membantu setiap saya mengalami masalah di sekolah, sehingga saya bisa belajar dengan nyaman kembali. Pahami 3 emosi yang ada di kepala kita ya. Apa tadi? Nah, dari video yang tadi Ibu putar ya, itu kan banyak kalian lihat ya, ada yang bagian mengepal tangan, membuka tangan. Itu seperti disimbolkan 3 emosi tadi, yaitu neokortex, terus limbik, sama reptilia. Kalau posisi kalian berada di neokortex, itu diibaratkan posisi tangan kalian itu seperti mengepal. Ya, jika kalian lihat videonya, mengepal. Lalu kalau saya posisinya ada di limbik, Bu, di tengah-tengah nih, masih lampu kuning. Posisi tangan kalian itu adalah seperti ini. Karena salah satu cara ya untuk jeda saat kalian emosi itu
Gampangnya mungkin dengan cara menarik nafas berlahan. Yuk kita yuk sama-sama coba ya, tarik nafas berlahan ya. Ya belajar jeda, relax dulu sebelum kalian meledak nih emosinya ya. Jadi saat menarik nafas, ibu akan hitung 1, 2, 3. Kamu pelan-pelan tarik nafasnya. Ya, rasakan. Ya, rasakan nafas itu ngalir, kamu hirup sedalam-dalamnya. Ya, 1, 2, 3 kamu tarik nafasmu. Nanti begitu bilang hembuskan, hembuskannya pun sama. Jangan langsung bus, bukan begitu. Dan itu kan 1, 2, 3 juga, hembuskannya pelan-pelan. Ya, ayo kita coba ya. Pejamkan mata anak-anak. Ya, pejamkan mata. Ya, rasakan bahwa ini tenang keadaan di sekitar kalian ya. Dalam hitungan ketiga, silakan tarik nafas perlahan. 1, 2, 3. Sekarang keluarkan perlahan. 1, 2, 3. Ya. Jadi diharapkan kalian benar-benar bisa jeda saat emosi menguasai diri kalian. Baik ya, itu dulu materi kita pagi hari ini tentang kelola emosi ya. Ada yang ditanyakan? Tidak, ya. Kalau tidak, sebagai bahan ya, agar ibu tahu kalian paham atau tidak dengan materi yang ibu sampaikan, ibu minta kalian mengeluarkan kertas, coba ceritakan di kertas tersebut. Ya, 3 emosi yaitu neokorteks, limbik, dan reptilian. Apa yang kamu rasakan di hari ini? Silakan diceritakan. Ya, ibu beri waktu 5 menit. Anak-anak gimana? Tugasnya udah selesai dikerjakan? Sudah. Ibu minta ada nih perwakilan dari kalian yang membacakan tentang emosi apa yang kalian rasakan. Siapa yang bersedia? Dewayu. Jadi emosi saya hari ini, saya berada di fase limbik. Saya tadi tidak bersemangat karena tadi pagi saya hampir telat dan diomelin ortu. Karena ada tugas. Terus maunya saya ya dapat saya sana sini ngobrol di situ pagi ada tugas. Nah, itu aja. Ya. Utang dulu tuh jawab. Pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Ucapkan terima kasih untuk waktunya dan semoga pembelajaran tentang mengelola emosi bisa kalian terapkan di sekolah ya ataupun di rumah bersama keluarga kalian ya. Kita akhiri dengan pramusanti. Ada acara.